Shalom, salam sehat bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam rangka menghidupi new normal, kebiasaan baru di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, sebagaimana anjuran pemerintah untuk kita sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan. Dan jemaat Silo Campagaya, jika Tuhan berkenan, akan melakukan ibadah di gereja pada tanggal 6 September jam 9 pagi dan jam 18 sore atau jam 6 sore. Untuk itu, kita akan memperhatikan himbauan ini dengan sebaik mungkin dan mendisiplinkan diri, cuci tangan setiap saat, memakai masker jika keluar rumah, dan memperhatikan kebersihan diri kita dan lingkungan kita. Maka kita akan menyaksikan simulasi yang akan menuntun dan memandu kita dalam new normal yang akan dilaksanakan di gereja Jemaat Silo Campagaya. Selamat menyaksikan. Jemaat yang diperkenankan untuk mengikuti ibadah dengan kriteria berikut ini. Jemaat yang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan untuk ikut ibadah bersama di gedung gereja. Anggota jemaat yang berusia 15 tahun ke bawah tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah bersama di gedung gereja. Jemaat yang sedang sakit atau dalam kondisi kurang fit serta suhu di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah bersama di gedung gereja. Jemaat usia 60 tahun ke atas atau lansia tidak diperbolehkan untuk ikut beribadah di gedung gereja. Peserta ibadah dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bersih. Kemudian senantiasa menggunakan masker dan tidak lupa membawa hand sanitizer. Selama berjalan dari rumah, peserta ibadah diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Peserta ibadah yang menggunakan kendaraan bermotor diarahkan oleh petugas untuk memarkirkan kendaraannya di area lahan parkir yang telah disediakan. Peserta ibadah akan diarahkan oleh petugas untuk segera mencuci tangan. Selama mencuci tangan, peserta ibadah tetap disarankan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Setelah mencuci tangan, peserta ibadah akan diukur suhunya oleh petugas. Saat masuk ke ruang ibadah, peserta ibadah kembali akan diberikan hand sanitizer. Setelah itu akan diarahkan oleh petugas atau majelis gereja untuk duduk di area yang telah disiapkan. Peserta ibadah duduk di area yang tidak bertanda silang. Dalam akta persembahan, peserta ibadah tetap diwajibkan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain saat memberikan persembahan pada kotak yang telah disiapkan. Selama beribadah, peserta ibadah wajib menggunakan masker. Setelah ibadah selesai, peserta ibadah dilarang berjabat tangan atau berkerumun di satu tempat.
Dan saat meninggalkan gedung gereja, peserta ibadah tetap harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian simulasi yang akan kita patuhi bersama demi untuk keselamatan kita bersama. Dan biarlah Tuhan menolong kita, melindungi kita bersama. Terpuji namanya. Terima kasih. Salam sehat buat kita sekalian. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas waktu kesempatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan namanya pada saat ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah saat ini, dan saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Mari berdoa. Amin. Mengawali ibadah kita pada saat ini, silakan berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan kedua, Tuhan Allah hadir. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bait yang kedua, Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Khotum dan salam oleh Kakak Salma Hattab. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagi Amin. Silahkan duduk. Saat ini kita akan membaca Alkitab berkelanjutan kita yang terambil dari Kitab Bilangan, pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-33. Kitab Bilangan, pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-33. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh saya dan ayat yang genap dibacakan oleh teman-teman di rumah. Kedua belas pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka, dari suku Ruben,
Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gamali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka mengandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Kita akan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Salma Hattab dengan tema Tak Kenal Maka Tak Sayang. Dengan tema Tak Kenal Maka Tak Sayang. Namun sebelum itu, mari menyambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 434, bait yang pertama dan keempat, Allah adalah kasih.
kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Pada Kakak Salma Hattab dengan kasih dipersilakan. Shalom adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup, yang akan menyertai dan melindungi kita di dalam kehidupan kita. Sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala hormat, pujian dan syukur tentunya kami patut selalu persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kasih, penyertaan Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan selalu kami alami dalam kehidupan kami, khususnya kami sebagai pemuda Jemaat Silo Campagaya. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan sama-sama membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Urapi kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, tertanam baik di dalam hati kami, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita membuka Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Kalau kita semua sudah mendapatkan, mari kita memperhatikan Alkitab kita dan boleh kita membaca bersama-sama dari rumah kita masing-masing supaya kita lebih mengerti dan memahami firman Tuhan. Kita mulai. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Nah, adik-adik, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih memberlakukan firman di dalam kehidupan kita. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Sekalipun kita masih berada di rumah kita masing-masing dan kita boleh dimungkinkan oleh Tuhan untuk beribadah secara virtual, tetapi tidak mengurangi kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita sebagai pemuda-pemuda Kristen. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tema yang saya ambil malam hari ini adalah tak kenal maka tak sayang. Ya, tentunya adik-adik sudah pada tahu, kalau tidak mengenal seseorang tentunya tidak sayang atau tidak suka. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Hal pengenalan begitu penting bagi kita adik-adik. Karena walaupun kita mengatakan kita sudah mengenal seseorang, bisa saja kita mengatakan, wah, saya salah mengenalnya, atau saya salah menilainya. Adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, untuk memulai relasi atau hubungan pertemanan yang baik, tentu kita awali dengan perkenalan. Nah, mungkin kita sama-sama tahu, ketika kita ingin mengenal seseorang, apakah ketika kita bertemu di dalam satu persekutuan, atau kita bertemu di sekolah, di tempat-tempat umum, atau di tempat-tempat misalnya diadakan seminar, atau di tempat-tempat yang sama dengan hobi kita, misalnya bermain musik, atau berolahraga, atau dimanapun adik-adik, kita bisa bertemu dengan seseorang, dan lewat perkenalan kita bisa tahu siapa dan apa orang itu. Contohnya, kita akan tanya siapa namanya, di mana dia sekolah, atau di mana ia tinggal, atau di mana ia bekerja, atau di mana kuliah. Ya, dan masih banyak lagi yang kita tanyakan ketika kita ingin mengenal seseorang. Sikap kita akan berbeda, adik-adik, ketika kita mengenal seseorang atau tidak mengenal seseorang. Tentu respon kita berbeda. Kalau kita mengenal seseorang, tentunya kita akan sangat akrab ketika kita mengenal dan bersahabat dengan seseorang. Tetapi ketika kita tidak mengenal seseorang, ya tentunya kita akan berlalu begitu saja. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, demikian juga dalam nats pembacaan kita memperhatikan Alkitab kita pada ayat yang ke-13 dan 14. Di situ dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Nah, jadi adik-adik, respon murid saat Tuhan bertanya, kata orang, siapakah saya ini? Ya, jadi murid-murid menjawab.
Ada yang menjawab, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu mereka mengatakan, ada juga yang menjawab, Yesus adalah Elia. Ada juga yang menjawab, Yesus adalah Nabi Yeremia. Bahkan ada murid pula yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu dari sekian nabi-nabi yang ada pada saat itu. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, ketika murid-murid menjawab, Tuhan Yesus tidak merespon. Ya, Tuhan Yesus tidak merespon karena Tuhan merasa bahwa itulah pendapat orang-orang terhadap dirinya. Dan murid-murid juga ketika menjawab, mereka sangat gampang menjawab. Mereka tidak punya beban untuk menjawab. Ketika Tuhan Yesus bertanya, apa kata orang tentang saya? Karena murid-murid tidak merasakan, ya, mereka tidak mengalami ketika orang-orang berpendapat tentang Yesus. Mereka hanya mendengar apa kata orang tentang Yesus. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi ada yang lebih penting dan yang lebih mendasar. Di situ pada ayat 15 dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ya. Menurut kamu aku siapa? Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Jawaban ini adik-adik sangat mendasar tentang kebenaran. Berbeda dengan jawaban yang pertama. Karena jawaban yang pertama adalah kata orang atau pendapat orang tentang Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaan ini diajukan kepada murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Di mana saya membaca referensi, ternyata pada saat Tuhan bertanya, Tuhan sudah berjalan bersama dengan murid-muridnya dalam pelayanan mereka selama 2 tahun. Sehingga Tuhan Yesus ingin mensurvei ya atau mengevaluasi sejauh mana sih murid-murid saya ini mengetahui tentang saya. Dan apa jawab Simon Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mendengar pernyataan murid-murid. Dan Tuhan Yesus merespon. Apa jawaban murid-murid? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon. Sebab apa adik-adik? Bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tetapi Bapa-Ku di sorga. Sehingga adik-adik yang terkasih, apa yang diungkapkan Simon Petrus sebenarnya bukan dari dalam dirinya. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tetapi Bapa-Ku di sorga. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, sehingga di dalam hidup ini kita tidak perlu merasa terganggu kalau ada pernyataan orang-orang di luar tentang bagaimana sudut pandang mereka terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu sakit hati tentang pendapat orang mengenai Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar kehidupan kita adik-adik di luar sana, ada juga yang mengatakan bahwa wah, Tuhan Yesus itu bohong. Dia tidak mati. Iya. Dia tidak bangkit. Katanya orang dicuri mayatnya baru dibawa kemana-mana. Tetapi apapun pendapat orang terhadap Tuhan Yesus, kita yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, malam hari ini lewat ibadah ini, pertanyaan yang sama kepada kita. Apa katamu? Tuhan Yesus berkata, siapakah aku ini? Atau siapakah Tuhan Yesus di dalam diri adik-adik dan juga di dalam diri saya? Jawaban ini yang ingin didengar Tuhan Yesus
Sekalipun adik-adik harus berada di rumah, tetapi kita percaya bahwa adik-adik punya komitmen untuk menjawab sejauh mana adik-adik mengenal Tuhan Yesus. Seberapa lamakah adik-adik dan saya hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Seberapa jauhkah adik-adik dan saya berjalan bersama Yesus? Dan seberapa besar pengenalan kita tentang Yesus? Itu jawabannya ada pada adik-adik. Tetapi kakak harap jangan ada yang mengatakan bahwa oh karena orang tua saya Kristen kak, jadi saya juga Kristen. Ya, lalu ada mengatakan juga, wah saya ikut komunitas PPGT, saya hanya ingin hidup ikut-ikutan saja, rame-rame. Ya, misalnya karena saya hobiku musik, jadi ya kebetulan di organisasi persekutuan PPGT ada musik, lalu saya ikut. Atau ada adik-adik yang suka menyanyi, karena di persekutuan juga ada menyanyi, lalu kita mengatakan karena saya suka menyanyi, ya saya ikut juga. Nah, itu sebenarnya tidak salah adik-adik, karena itu sebenarnya salah satu motivasi kita untuk melayani Tuhan. Tetapi adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, semua itu masih terasa biasa-biasa saja ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana ketika kita mengikut Tuhan Yesus? Lalu ada tantangan, cobaan, dan pergumulan hidup. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan Yesus? Ialah dengan cara kita intens atau lebih banyak waktu untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, mungkin adik-adik berpikir, boring itu kak, kalau misalnya satu hari 24 jam saya harus baca Alkitab. Boring juga itu kalau saya harus menyanyi terus. Saya dalam rumah mau menyanyi, di kamar mandi mau menyanyi, terus saya mau bermain gitar setiap hari. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita ingin mengenal atau lebih dekat dengan Tuhan Yesus, maka banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adik-adik juga bisa ketika bangun, masih sempat ke adik-adik bersyukur, berterima kasih atas nafas hidup. Nah, jangan-jangan bangun langsung HP, lihat status, apalagi kalau status si dia, cepat-cepat dibuka, bukannya status si TY itu Tuhan Yesus ya. Atau mungkin kita cepat-cepat, tugasku apa hari ini, saya belum kumpul, aduh saya belum kirim. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita bangun 1 menit saja, sempatkan bersyukur kepada Tuhan untuk nafas hidup. Ketika kita belajar, nah, mungkin adik-adik mengatakan bahwa saya belajar kan banyak sendiri dengan teman-teman dan guru. Sertakanlah Tuhan. Ketika bekerja, nah, adik-adik bekerja di sini, ya ketika kita di dalam rumah, nah ini adik-adik semua paling boring ya, atau paling malas ketika mama atau bapak minta tolong, misalnya nanti kamu cuci piring ya, atau nanti kamu menyapu, memperbaiki ini, atau menyiram bunga, atau apalah pekerjaan di rumah. Banyak sekali tugasku mak, saya juga ini nak, dari kemarin-kemarin ini tugas menumpuk. Adik-adik itu adalah suatu tantangan, bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus. Sebagai anak Tuhan, ketika ada tantangan tersebut, kita mengatakan, oke mak, oke pak, saya akan atur waktu saya sebisa mungkin saya kerjakan semuanya. Nah, itu kita lebih akan mengenal Tuhan Yesus. Nah, ketika juga adik-adik berjalan, nah, apakah mengendarai kendaraan, mobil, atau motor, ya sertakanlah Tuhan Yesus. Bahwa ketika saya berjalan, Tuhan sertai dan bimbing saya. Atau ketika ada masa sulit, nah masa sulit di sini adik-adik, ada masa sulit ketika kita mengalami ujian, ya. Ketika pekerjaan rumah
tugas-tugas dari sekolah atau dari kampus itu menumpuk, sementara kita harus pelayanan, harus ini membersihkan rumah, harus pergi ke pasar membeli ini. Wah, kita mulai kayaknya tantangan itu sudah mulai menumpuk. Aduh, kita mulailah timbul karakter kita yang benar-benar muncul. Tetapi adik-adik, sebanyak apapun aktivitas kita, mari kita coba untuk mengaturnya dan kita sertakan Tuhan Yesus agar kita dituntun dan disertai untuk melewati tugas-tugas itu. Memang berat adik-adik. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa saya mau belajar saja, saya mau kuliah saja. Masalah makan dan minum itu kan urusannya mama. Saya pokoknya fokus pada kuliah, Ma. Saya tidak mau itu goreng-goreng telur, goreng tempe, masak nasi. Saya tidak mau membersihkan, karena itu kan pekerjaannya mama. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, lewat pekerjaan kita di rumah, kita juga akan mengenal Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan terlibat di dalam setiap aktivitas kita. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, masa sulit juga terjadi ketika kita mengalami konflik, ya, konflik baik antara sesama teman satu persekutuan atau bisa juga konflik, apalagi yang sudah punya tanda kutip ya, ada konflik, misalnya sudah 2 konflik, terus konflik lagi di rumah, misalnya konflik dengan adik, konflik dengan kakak, konflik dengan bapak atau mama, ya, karena kita sering ditegur karena apa? Mungkin waktu kita terlalu banyak bermain HP atau chat atau game, ya, sehingga kita mulai banyak alasan, tugasku yang banyak, tugas kampusku banyak, tugas kuliahku banyak, tugas sekolahku banyak. Padahal sebenarnya ya kita mau main chat-chat saja, teman-teman. Nah, adik-adik di sini juga dituntut kejujuran kita, ya, kedewasaan kita dan hikmat bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Nah, adik-adik, masa-masa sulit itu, kita membutuhkan Tuhan Yesus terlibat di dalam masalah-masalah sulit kita itu, supaya kita mendapat kelegaan atau solusi. Entahkah perasaan kita itu menjadi plong ketika kita berdoa, ya, ataukah kita merasa bahwa ya sudah, saya sudah memberikan masalah saya, menaruh masalah saya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mulai terlibat dan memberikan saya solusi. Adik-adik yang sama dikasihi oleh Tuhan, setiap orang, ya, adik-adik di rumah dan sang kakak punya pandangan atau sudut pandang yang berbeda kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti tadi kakak katakan, ada yang mengenal Tuhan Yesus lewat orang tua, ya, ada yang mengenal Tuhan Yesus mungkin melalui tantenya atau omnya atau di mana dia tinggal. Ya. Tetapi apapun itu adik-adik, kita respon itu secara positif. Bahwa sebenarnya Tuhan mau menjadikan saya sebagai anggota keluarga di dalam Kristus. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, kita melihat pada ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa artinya adik-adik yang kekasih dalam Tuhan? Ada 2 pendapat yang berkembang. Pendapat yang pertama bahwa Yesus mendirikan jemaat atas nama Petrus. Dan pendapat yang kedua, Yesus mendirikan jemaat atas pengakuan. Sehingga adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, gereja-gereja yang berdiri saat ini pastinya punya pengakuan. Kenapa? Kita berangkat ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi ternyata bukan Simon Petrus yang menjawab, tetapi Bapa yang di sorga. Itu adalah suatu pengakuan, ya, pengakuan yang sangat mendasar dan hakiki, yang tidak dapat dibantah oleh siapapun.
termasuk kita adalah anak-anak Tuhan. Sehingga adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, pengakuan khusus kita di dalam gereja Toraja, ya, kita biasa mengucapkan ketika ibadah hari Minggu, pengakuan iman rasuli. Kita akan mengakui bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit, dan disalibkan. Itulah pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang sama dikasih Tuhan, pengakuan Petrus mendatangkan juga anugerah dan kuasa. Sama juga dengan kita, bahwa pengakuan kita mendatangkan anugerah bagi kita dan kuasa. Anugerah akan memberikan kita kekuatan melewati setiap persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi kakak sampaikan dan uraikan. Sedangkan kuasa memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari, apapun bentuk kehidupan itu adik-adik. Sehingga kita akan berani juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyelamat saya. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, saat ini yang perlu kita renungkan dan kakak renungkan, kita pastikan bahwa Tuhan Yesus menurut saya dan menurut adik-adik itu sebenarnya bagaimana. Adik-adik mulai mengenal Tuhan Yesus ketika adik-adik lahir, ya, menjadi bayi. Ya, mungkin adik-adik berkata bahwa saya belum tahu itu, tetapi orang tua sudah membaptis kita. Itu berarti kita sudah menerima Tuhan Yesus melalui orang tua, dan kita bertumbuh, ya, bertumbuh mengenal Tuhan Yesus. Mulai dari sekolah minggu, kita SD, SMP, SMA, bahkan kita kuliah, bahkan sampai sekarang kita sudah bekerja. Itulah bentuk pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus dari kecil hingga malam ini adik-adik. Sehingga respon adik-adik pasti semua berbeda. Bagaimana adik-adik mengenal Tuhan Yesus. Malam hari ini, mari adik-adik, kita mengenal Tuhan Yesus, bukan kita mengenal Tuhan Yesus melalui orang tua kita, atau apa kata pendeta, kata majelis, atau kata om dan tante saya, atau apapun bentuknya. Tetapi kita mengenal Tuhan Yesus karena kita memang secara pribadi mengimani Tuhan Yesus. Sekalipun adik-adik mungkin masih ada yang SMA saat ini, sudah ada yang kuliah, tapi setiap aktivitas, setiap persoalan, apakah itu sukacita atau beban yang berat, Tuhan Yesus akan selalu terlibat di dalam semua aspek kehidupan kita. Sehingga lewat itu kita mengenal Tuhan Yesus. Karena ketika kita melalui pergumulan hidup atau beban yang berat, lalu kita sudah berdoa, maka kita di situ kita akan menyaksikan bahwa Tuhan selalu ada buat saya. Adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, mari dan juga kakak, kita bersama-sama mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih dalam lagi, supaya kita benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat saya. Tuhan Yesus adalah sahabat saya. Sahabat berarti adik-adik kita dekat ya. Adik-adik tentunya semua yang di rumah ini dan kakak juga punya sahabat. Kalau kita punya sahabat, pastinya kita sangat tahu. Bukan kita sekedar tahu namanya atau tempat tinggalnya, tapi kita akan tahu hobinya, bagaimana dia makan, ya, bagaimana dia minum, ya, jam berapa dia bangun, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Kalau kita sudah menjadi sahabat, terkadang dia boleh tinggal di rumah kita dan kita juga boleh tinggal di rumahnya.
Pendek kata adik-adik, kalau sahabat, kita mengenal lebih daripada orang-orang lain yang mengenal. Nah, Tuhan Yesus disebut sahabat. Sehingga adik-adik, bagaimana supaya adik-adik mengenal Tuhan Yesus sebagai sahabat? Bergaullah akrab, kenalilah Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas kalian. Tuhan Yesus juga adalah Bapa. Kita boleh mengungkapkan masalah kita, apapun pergumulan kita, kepada Bapa. Tuhan Yesus juga disebut sebagai Raja. Tuhan Yesus pelindung. Tuhan Yesus perisai atau benteng hidup kita. Adik-adik, semoga firman Tuhan malam hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita keteguhan iman bahwa saya harus mengenal Tuhan Yesus, lebih mengenal dan lebih dalam, sehingga cinta saya kepada Tuhan Yesus bukan cinta biasa, tapi cinta yang benar-benar tumbuh dari dalam hati kita, sehingga apapun pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita, kita tetap mencintai Tuhan Yesus. Sekalipun kita berada pada masa pandemi, begitu banyak pergumulan hidup. Ya, ada yang orang tuanya di PHK, ada yang selalu mengeluh karena tidak punya kuota untuk belajar, ada yang mungkin hanya makan nasi saja dengan lombok. Tetapi apapun itu adik-adik adalah suatu tantangan bagi kita untuk tetap bersyukur dan mengenal Tuhan Yesus lewat kehidupan yang kita alami. Semoga firman Tuhan malam hari ini memberikan kita keteguhan iman dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bukan dari kata orang, dan mari kita mengimaninya itu karena Yesus adalah benteng dan perisai hidup kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Terpujilah Allah atas pelayanan Kakak Salma Hattab. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, mari memuji Tuhan dari NKB 121, bait yang pertama dan kedua, Yesus Tuhanku, dialah segalanya. Yesus Tuhanku, dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Kita dengarkan atas persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Doa syukur dan syafaat oleh Kakak Salma Hattab dengan kasih dipersilakan. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memungkinkan kami, sekalipun itu Tuhan melalui ruang virtual di rumah kami masing-masing, Tuhan masih memungkinkan kami untuk beribadah. Terlebih kami sudah sama-sama membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Jika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Siapakah aku ini?" Maka Tuhan Yesus pun malam hari ini bertanya kepada kami, "Siapakah Tuhan Yesus di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi kami Tuhan?" Kami akan menjawab sejauh kami mengenal Tuhan Yesus. Kami akan menjawab dengan iman percaya kami Tuhan. Bagaimana kami tumbuh hidup bersama Tuhan Yesus. Dan biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami selaku pemuda-pemudi Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Biarlah kami bertumbuh dan mengenal Tuhan Yesus melalui jemaat kami ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini kami bersyukur untuk ibadah saat ini yang kami lakukan Tuhan. Kiranya ibadah kami ini, sekalipun kami lakukan di rumah kami masing-masing, biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap orang yang mengambil bagian malam hari ini. Baik itu tim multimedia yang begitu bekerja keras Tuhan untuk mempersiapkan ibadah ini. Tuhan berkati satu persatu kehidupan pribadi mereka Tuhan. Kehidupan permohonan mereka Tuhan, dengarkanlah ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur bahwa lewat kantoria, pemain musik, dan liturgis, semua itu terjalin Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Berkati mereka semua Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini. Melalui talenta-talenta mereka Tuhan, Tuhan terus kembangkan. Melalui talenta mereka, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka secara pribadi Tuhan. Juga di dalam studi mereka, juga di dalam pekerjaan mereka. Biarlah di dalam kehidupan mereka Tuhan masing-masing, mereka boleh mempersembahkan kehidupan mereka seutuhnya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan. Berkati
persembahan ini Tuhan, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan yang masih ada pada kami dan juga pada orang tua kami. Tuhan berkati semua itu, agar boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah dari dalamnya juga Tuhan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bersyukur untuk anggota yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Berkati mereka, kami percaya dan kami aminkan bahwa Tuhanlah yang menambah usia teman-teman kami di dalam minggu ini Tuhan. Biarlah melalui tambahan usia itu Tuhan, mereka mengenal Tuhan Yesus dan mereka lebih mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Bahwa yang akan menambahkan usia mereka bukan mereka Tuhan, tetapi Tuhanlah sendiri. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu kepada setiap anggota pemuda yang berulang tahun. Tuhan sertai aktivitas mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini untuk kami sama-sama datang membawa keberadaan bangsa dan negara kami yang boleh merayakan hari kemerdekaan pada 17 Agustus yang lalu. Kiranya Tuhan, Engkau tetap melawat, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah kami Tuhan, memberkati rakyat Indonesia, sehingga sekalipun Tuhan kami mengalami masa sulit, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, bahwa usia bangsa dan negara kami 75 tahun adalah usia yang cukup tua. Biarlah usia ini Tuhan kami boleh maknai sebagai pemuda Kristen. Kami boleh menuliskan dan kami boleh memberikan talenta-talenta hidup kami baik kepada gereja, kepada masyarakat, terlebih kepada bangsa dan negara kami. Sehingga orang pun akan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah teladan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sakit, yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, mari Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan mereka boleh sembuh. Sehingga sekali waktu Tuhan mereka juga boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Berkati makanan, minuman, dan obatan Tuhan. Juga keluarga yang mendampingi mereka Tuhan. Agar semuanya itu boleh menjadi kesembuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman dalam kesehariannya, baik di dalam studi, pekerjaan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan yang sedang menjalin hubungan. Tuhan, apa yang kami doakan saat ini kepada teman-teman kami, adik-adik kami, Tuhan berkati mereka dalam studinya, Tuhan beri kekuatan dan semangat. Juga di dalam pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berikan kesehatan dan semangat. Sehingga di dalam pekerjaan mereka Tuhan, mereka juga boleh dibaca sebagai saksi-saksi-Mu Tuhan. Berkati juga adik-adik kami yang mencari pekerjaan Tuhan. Buka jalan bagi mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan ilmu yang mereka sudah tekuni Tuhan. Dengarkan permohonan doa mereka Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan ini Tuhan, ketika Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu melalui pekerjaan, mereka juga akan menyatakan kehidupan mereka. Mereka juga akan menyatakan bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus lewat pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mencari pasangan hidup. Tuhan berkati mereka, agar mereka boleh bertemu
dengan pasangan hidup yang sepadan, seimbang, bukan menurut kami Tuhan, tetapi menurut Tuhan. Sehingga lewat itu juga Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, bahwa Tuhan berkarya, Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan ketika mereka mencari pasangan hidup yang sedang menjalin hubungan bersama dengan pasangan mereka Tuhan. Tuhan berkati semua itu, agar mereka Tuhan sekali waktu mereka juga boleh diberkati di dalam rumah-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang akan membentuk satu keluarga. Karena dari dalamnya Tuhan, satu keluarga itu akan menyatakan bahwa mereka juga mengenal Tuhan Yesus lewat keluarga yang Tuhan bentuk. Kami berdoa Tuhan, di masa pandemik ini, bangsa dan negara kami begitu sulit untuk menghadapinya. Bahkan kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada kami tidak tahu. Mungkin ada yang kena PHK atau orang tuanya yang kehilangan pekerjaan atau kehidupan perekonomian yang sangat morat-marit saat ini Tuhan. Bahkan sedikit lagi Tuhan, kami dilanda resesi ekonomi. Tuhan, Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami tidak dapat berbuat banyak Tuhan, tapi kami hanya berdoa kepada-Mu. Kiranya kami jangan Tuhan dilanda resesi ekonomi. Karena semua lini perekonomian Tuhan akan hancur. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan, mari Engkau pilih mereka. Yang kesulitan dalam belajar Tuhan, berikan mereka ketabahan dan kesabaran. Yang makan dan minum setiap hari sulit, Tuhan, mari juga Engkau buka hati mereka untuk tetap bersyukur bahwa sekalipun masa sulit, Tuhan tetap berkarya dan Tuhan tetap mengenal mereka. Tuhan akan tetap menyayangi mereka. Tuhan akan menilik mereka dari tempat ketinggian-Mu, sehingga mereka merasa Tuhan bahwa Tuhan tidak akan jauh dari mereka. Tuhan adalah Bapa kami dalam surga. Kami serahkan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, tentara malaikat-Mu akan berjaga di sekitar rumah kami Tuhan, sehingga kami boleh aman, damai dan sejahtera. Tuhan, inilah doa kami, doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali ke kehidupan kita pada saat ini. Mari mendengarkan setiap pendidikan yang telah kita dengarkan bersama. Silakan berdiri. Menutup ibadah kita pada saat ini, mari memuji Tuhan dari PKJ 117. Bait yang pertama, ada yang tanya.
dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali dan mari kita bersyukur sebentar.